Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum pengukuran suhu ya dengan menggunakan alat termohygrometer. Kita lihat ini mereknya adalah Insign Pro. Kalau misalnya untuk suhu ya, standarnya itu menurut Permenkes 2011 itu adalah di 18 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kita akan mengukurnya di dalam satu ruangan ini saja. Kira-kira ruangan ini adalah di 3 kali 5 meter. Untuk ruangan sekecil ini kita cukup ambil satu titik saja, yaitu di tengah. Kemudian pas di tengah, jangan pegang sentuh ininya ya, karena ini sensornya. Jadi kita tekan, ada tombol ini on ya. Nah, tombol on. Yang kita baca adalah suhu yang di bawah, yang bawah suhu ya. Jadi kita maunya apa nih? Kita maunya dalam satuan derajat Celcius. Nah, ini hasilnya 23,8. Kalau kita mau satuannya derajat Fahrenheit, nah ini 75 derajat Fahrenheit. Kita tunggu sampai stabil dulu ya. Sampai stabil. Stopnya di 23,9. Ya, oke. Tadi kan rentan kita adalah di 18 sampai 30 derajat Celcius. Berarti ruangan ini masih memenuhi standar untuk suhu yang baik untuk kondisi di dalam ruangan ini. Oke, untuk pengukuran suhu caranya Ibu rasa kalian cukup mengerti ya. Kita cuma cukup menekan tombol ini saja, mengatur suhunya kita mau satuannya apa di sini. Ya, yang di tengah bagian atas kita ukur suhunya, mau suhunya derajat Celcius atau Fahrenheit, dan diingatkan lagi bahwa yang kita nilai ada yang bagian bawah. Ya, yang bagian bawah. Dan menggunakan alat termohygrometer. Hari ini kita akan melakukan praktikum kelembaban udara. Untuk praktikum kelembaban udara yang perlu kita ketahui sebelum mengukur di dalam satu ruangan, kita harus tahu luas ruangan itu sendiri dulu. Nah, kalau luas ruangan yang kecil kayak seperti yang saya berada di dalam sini hanya 3 kali 5 meter, kita cukup ngambil satu titik di tengah saja. Jadi nggak usah terlalu banyak, kecuali kalau luas ruangannya 10 kali 20 ya, itu kita pertimbangkan lagi. Mulai dari udara keluar masuknya, penentuan titiknya seperti itu. Untuk kelembaban udara kita menggunakan alat termohygrometer. Ini alatnya dari merek Insign Pro. Seperti awal bahwa untuk menggunakan alat ini kita harus menekan tombol on. Nah, tombol on-nya ini ya, yang warna kuning dari sebelah kiri bawah. Setelah itu nanti langsung muncul bagian atas persen RH. Ya, itu adalah menandakan kelembaban. Kelembaban itu harusnya standarnya adalah di 40 sampai 60% RH. Kita tunggu sampai stop dan stabil ya kelembabannya, dan kita lihat, kita tunggu tetap sampai stabil, dan letaknya itu jangan terlalu atas dan jangan terlalu bawah, karena atap akan mempengaruhi ya kelembaban ya, kedekatan dengan atap. Dan kalau terlalu dekat dengan lantai juga akan mempengaruhi kelembaban tersebut. Jadi harus tepat di tengah ya, di tengah, kemudian sampai benar-benar stabil. Oke ya, lihat ya hasilnya yaitu 55. Karena tadi berubah-berubah terus ya, kisarannya ada di sekitar 52, 53, 54, 55. Kemudian dilihat ternyata yang paling lama ada di 55. Kita hold kan, kita tahan bahwa stop ya, persen RH-nya adalah di 55% RH. Untuk kelembabannya, nilai kelembaban udaranya adalah 55% RH. Menandakan bahwa kelembaban kita di sini masih baik. Jadi masih masuk range dari Permenkes 2011 yang standarnya adalah 40 sampai 60% RH. Saya mau ngasih tahu lagi, kalau misalnya dapat kasus ya, kita taunya bahwa didapatkan persentasenya ternyata kurang dari 40 nih, 40% RH. Apa yang dilakukan? Kita harus menggunakan, paling simpel adalah menggunakan humidifier. Kalau kita menggunakan humidifier itu nggak hanya untuk kelembaban kurang dari 40%, bisa juga untuk kelembaban yang di atas 60%. Jadi dia bisa menyesuaikan kalau kita pakai humidifier. Atau kalau misalnya kita memiliki kurang dari 40%, ya kita juga bisa mengatur jendela kita. Ya, mungkin jendela kita jarang dibuka ya. Nah, itu bisa kita atur.
ya membuka dan menutup jendela tersebut. Nah, kalau dia misalnya lebih dari 60%, sebaiknya menggunakan genteng kaca agar kelembaban di rumah akan menjadi lebih rendah dibandingkan yang di awal. Ibu rasa cukup untuk praktikum kelembaban udara. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.